Berbagai pertempuran menuju Al-Hira. Sebelum berlangsungnya pertempuran Zatu As-Salasil, Hurmuz telah mengirimkan laporan ke Al-Madain tentang pergerakan pasukan Muslim Arabia yang telah melintasi perbatasan Sassanid Persia. Laporan itu direspon oleh Kisra, penguasa Sassanid Persia, dengan mengirimkan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Qorin. Hurmuz yang meremehkan pasukan dari Arabia itu hanya sekedar melaporkan. Dia tidak menunggu datangnya pasukan bantuan dari Kisra. Dan akibatnya fatal, selain dirinya kehilangan nyawa, pasukannya tercerai-berai melarikan diri dari pertempuran. Sedangkan bagi kontingen Khalid bin Walid, Al-Hira masih cukup jauh dari jangkauannya. Kemenangan pertama itu disikapi dengan kewaspadaan. Pasca pertempuran, Khalid memerintahkan Al-Muthana dan Al-Mu'anna melakukan pengejaran pasukan Sassanid Persia yang melarikan diri. Pengejaran itu juga berhasil menguasai beberapa benteng kecil pertahanan Sassanid. Sementara itu, pasukan bantuan yang dipimpin Qorin bertemu dengan sisa-sisa pasukan yang lari dari Al-Hidir. Qorin menggabungkan pasukan pelarian itu ke dalam pasukannya. Mereka kemudian bergerak mendekati pasukan induk Khalid bin Walid. Pergerakan pasukan Qorin itu diketahui oleh Al-Muthana dan Al-Mu'anna. Khalid bin Walid menyusun strategi melancarkan serangan terhadap pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pasukan Muslim itu. Sebelum melakukan serangan, Khalid telah melaporkan situasi kepada Khalifah Abu Bakar. Selama ini, Khalifah memberikan kebebasan kepada Khalid bin Walid mengambil langkah-langkah taktis cara melawan pasukan Sassanid. Pertempuran kedua berlangsung di kawasan yang bernama Al-Madzar. Qorin yang murka karena kekalahan Sassanid dalam pertempuran pertama langsung menantang duel Khalid bin Walid. Belum sempat Khalid menuju arena duel, Ma'ol bin Al-A'masi mendahuluinya dan langsung berduel melawan Qorin. Panglima tertinggi Sassanid Persia di pertempuran Madzar itu tewas dalam duel. Dan bukan hanya Qorin, dua perwira tinggi lainnya, Qobadz dan Anushirwan juga tewas. Qobadz dibunuh oleh Adi bin Hatim dan Anushirwan tewas oleh Hashim bin Amr. Tewasnya para pemimpin tertinggi itu mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sassanid Persia kehilangan setidaknya hingga 30.000 personil. Kekalahan di Al-Madzar itu membuat Kisra mengirimkan dua kontingen pasukan yang masing-masing dipimpin oleh Andar Zakhar dan Bahman Zadaweh. Andar Zakhar bergerak dari Al-Madain dengan melintasi Kaskar dan menuju Al-Walajah. Sedangkan Bahman bergerak menempuh rute As-Sawad. Bahman memiliki rencana menutup ruang gerak pasukan Muslim antara pasukannya dan pasukan Andar Zakhar. Khalid bin Walid merespon dua kontingen Sassanid itu dengan strategi serangan mendadak dari tiga arah. Serangan itu membuat dua kontingen Sassanid Persia mengalami kekalahan telak di Al-Walajah. Andar Zakhar melarikan diri dari pertempuran, namun tewas akibat kehausan di padang pasir. Sedangkan Bahman berhasil mundur ke Al-Madain. Pasca pertempuran, Khalid bin Walid berkhutbah kepada penduduk Al-Walajah. "Tidakkah kamu mengetahui makanan-makanan yang ada di sini? Demi Allah, andai jihad di jalan Allah dan berdakwah kepada Islam tidak diwajibkan terhadap kami dan hanya tersisa motif kehidupan saja, niscaya pendapat yang ada adalah agar kami berperang untuk wilayah ini hingga kami berhak atasnya dan kami hilangkan rasa lapar dan kemiskinan." Kemudian Khalid melanjutkan khutbahnya. "Kami adalah para pencari akhirat. Kami mempunyai tujuan mulia yang akan kami tempuh dan perjuangkan. Andai kami tidak mempunyai tujuan ini dan kami tidak berjuang karenanya, maka sesungguhnya secara logika kami akan bertempur untuk memperbaiki kondisi kehidupan kami." Setelah kontak militer di Al-Walajah, kontingen Khalid bin Walid kembali bertemu pasukan Sassanid Persia di kawasan Ulais. Pada pertempuran ini, Sassanid mendapatkan bantuan dari kalangan Nasrani Arab yang dipimpin oleh Abdul Aswad Al-Ajali. Sedangkan pasukan Sassanid dipimpin oleh Jaban. Bahman memberikan nasihat kepada Jaban agar menyerang pasukan Muslim dengan serangan mendadak. Pertempuran pasukan Muslim melawan gabungan Sassanid Nasrani Arab itu pecah di kawasan Ulais. Kalah dalam jumlah, pasukan Muslim bertempur dengan penuh kesabaran. Sebelum pertempuran, Khalid bin Walid berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu, apabila Engkau memberikan pundak mereka kepada kami, niscaya kami tidak akan menyisakan salah satu dari mereka yang kami kuasai, hingga aku alirkan sungai mereka dengan darah mereka." Pertempuran sengit berakhir dengan ribuan tawanan dari pasukan Persia dan Nasrani Arab. Khalid bin Walid memberikan pesan tegas kepada para perwira bawahannya. "Janganlah kalian bunuh tawanan kecuali yang membangkang." Pasca pertempuran, Khalid bin Walid berbicara kepada pasukannya pada jamuan makan.
Aku telah memberikannya kepada kalian, maka makanlah ini untuk kalian. Dari Ulais, Khalid bin Walid kemudian bergerak ke Amritsar. Para penduduk kota itu telah meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Mereka tercerai-berai di pelosok negeri dan telah menghancurkan kota. Berita kemenangan di Ulais dan Amritsar segera dikirimkan ke Madinah. Di hadapan kaum muslimin, Khalifah Abu Bakar menyampaikan khutbah mengenai kabar baik dari tanah Persia itu. Wahai kaum Quraisy, singa kalian telah meloncati singa yang lain. Maka ia memenangkan dan mendapatkan sepotong daging. Para perempuan tidak mampu untuk melahirkan orang seperti Khalid. Apa yang disampaikan oleh Khalifah dengan pernyataan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada Khalid bin Walid. Khalifah memberikan pengakuan atas kebaikan dan keutamaan terhadap sosok Khalid bin Walid, panglima operasi militer di tanah Persia. Khalifah Abu Bakar memiliki kemampuan dalam menilai seseorang. Sebagai sahabat terdekat Rasulullah, beliau telah memberikan persaksian dan penghormatan yang merupakan sebaik-baik persaksian dan penghormatan di dalam sejarah. Utusan Khalid untuk menyampaikan berita ke Madinah adalah Jandal yang berasal dari Bani Ajil. Ketika Khalifah Abu Bakar bertemu utusan Khalid itu, beliau langsung bertanya, "Siapa namamu?" Utusan Khalid menjawab, "Jandal." Khalifah Abu Bakar kemudian berkata, "Hebat sekali Jandal, jiwa penjaga menguatkan jiwa penjaga, dan pulang kembali dengan kaki-kakinya." Di tanah Persia sendiri, Al-Hira menjadi semakin dekat bagi kontingen Khalid bin Walid. Kota strategis itu dipimpin oleh Marzaban, dan dia sangat yakin bahwa target berikutnya dari pasukan Arabia itu adalah wilayah kekuasaannya. Marzaban membangun persiapan dengan memperkuat pertahanan kota. Dia memerintahkan salah seorang anaknya menggunakan para petani untuk membendung sungai Eufrat. Hal ini dilakukan agar pasukan Muslim tidak memiliki kesempatan mengirim personil ke Al-Hira dengan menggunakan kapal. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.